Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini saya khusus ingin menyampaikan, saya alhamdulillah tadi pagi kelihatannya kultum saya ditanggapi oleh Pak Ustadz Z. Bahmid dengan bahasa klarifikasi. Kita kan semuanya cerdas, klarifikasi itu kan dari pihak yang bersangkutan. Kalau dari Pak Z itu harusnya tanggapan, kan kayak gitu. Tanggapan, bukan klarifikasi, kan kayak gitu. Nanti kalau bapak-bapak mau memsolisitasi saya diskusi dengan Pak Z, saya dengan senang hati untuk diskusi. Jadi hadis tentang Rasulullah terkena sihir itu hadisnya sahih. Nah, Al-Quran sekarang di tafsir-tafsir itu disertakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat itu diterjemah ke dalam bahasa Indonesia sudah. Beberapa waktu yang lalu ngaji bareng sama Mas Toto. Mas Toto saya minta untuk tentang asbabun nuzul surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan itu dibaca ada asbabun nuzulnya dikutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qurtubi. Nah, ini tafsir bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf, kalau menyampaikan ilmu itu harus ada data, harus ilmiah gitu loh. Jangan bicara namun tanpa data. Kayak mendoktrin itu namanya. Sekarang kan zaman bapak-bapak kan udah pinter. Sekarang klik aja di Google itu nanti Rasulullah terkena sihir, hadisnya muncul semua dari website kayak gitu. Jadi ini mohon maaf nih, ini sekedar saya menanggapi juga. Ini kitab asli berbahasa Arab. Saya itu punya 40 tafsir, Pak. Saya bukan sok-sokan. Saya itu punya 40 tafsir. Satu tafsir itu ada yang 20 jilid, 15 jilid. Bayangin 40 tafsir. Saya ngaji tafsir di sini, nggak kaleng-kaleng saya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Dan saya pernah berguru ngaji tafsir Ibnu Katsir berbahasa Arab dengan guru saya yang namanya Kiai Haji Anshamuddin Dimyati. Beliau ngaji sama Mbah Maimun Zubair. Jadi sanad belajar tafsir saya nyambung ke Mbah Maimun Zubair. Saya tafsir bahasa Inggris saya punya, walaupun nggak pintar bahasa Inggris, dikit-dikit lah. Ada tafsir itu wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa digabungkan, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya The Holy Quran ada yang menarik. Bad with bad, good with good. Oh, ternyata terjemahan dalam bahasa Inggris itu lebih mengena. Jadi orang baik ketemu sama orang baik, orang jelek ketemu sama orang jelek. Nih, saya bacakan berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir dalam versi bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditampilkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Imam An-Nasai. Saya bacakan hadis riwayat Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam. Dia berkata, saharan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal Yahud. Nabi disihir oleh seorang lelaki dari orang Yahudi. Fashtaka lidzalika ayyaman. Kemudian Rasulullah ngadulah, bahasa kita itu ya sambat, ngeluh selama beberapa hari. Qala, Zaid bin Arqam menceritakan lagi kisahnya. Faja'ahu Jibril, kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian malaikat Jibril menyampaikan, inna rajulan minal yahudi saharaka wa aqadalaka uqadan. Sungguh seorang laki-laki dari Yahudi telah mensihirmu dan membuat pintalan dengan beberapa pintalan. Jadi dalam riwayat itu, ini kalau saya kembangkan, orang Yahudi itu berkolaborasi dengan anaknya untuk minta bagaimana cara mendapatkan rambut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya itu setelah didapatkan, ini dalam riwayat, digulung, setelah dipintal, dimasukin ke daun-daunnya, dibuang ke sumur seperti itu. Itu ceritanya demikian. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kemudian fi bi'ri kadza wa kadza. Jadi ikatan itu dilempari, dicemplungin ke sumur ini. Fa arsala ilaiha man yaji'u biha. Utuslah, fa arsil ilaiha. Kirimlah orang yang ngambil rambut yang dicemplungin itu ke sumur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atha Aliyan,
mengirim atau mengutus Sayyidina Ali radhiyallahu an fastakhrajaha, dikeluarin tuh rambut yang dicemplungin, yang dibungkus di daun itu, faja'a biha fahallalaha, kemudian Sayyidina Ali membawa gulungan rambut itu kepada Rasulullah, fahallalaha, kemudian ikatan rambut itu dibuka lah, diurai ya, babayul ya, diurai. Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah pintalan rambut itu diurai, ka'annama nanasyato min iqalin, seolah-olah Rasulullah bagaikan sembuh dari ikatan bangkit. Orang kalau kena asam urat kayak gini Mas Toto, iya kan? Kalau kena asam urat gimana tuh? Urat kejepit lah. Tapi kalau kejepitnya hilang kan bugar. Faka'annama nasyato min iqal, seolah-olah Rasulullah itu bangkit dari diikat. Fama dzakara dzalikal yahudi wala arahu fi wajhi qattu hatta mata. Saya fama dzakara dzalikal yahud, Rasulullah tak pernah menyampaikan tentang orang Yahudi tersebut, dan aku juga tidak pernah melihat fi wajahnya qattu hatta mata, sehingga matilah si orang Yahudi tersebut. Nanti lalu bagaimana hukumnya Rasulullah kena sihir? Berpengaruh, namun tidak mengurangi derajat Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul itu punya sifat jaiz. Jaiz itu apa? Kalau terkena sakit, bisa terkena sesuatu, bisa jadi sakit penyakit. Karena Rasulullah manusia biasa, termasuk terkena sihir itu juga bagaimana? Ngaruh, ya ngaruh. Namun Allah memberikan pertolongan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajaizun fi haqqihim min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan Rasulullah dan para nabi yang lain itu bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin itu para nabi, kisah ingat, bisa sakit, bisa sehat. Nabi Zakaria itu matinya digergaji, Pak. Matinya apa? Matinya digergaji. Itu nabi. Jangan dikira nabi kayak Superman atau saktinya itu kan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak mengurangi Rasulullah ketika sakit. Dan kira-kira Mas Toto, Rasulullah pernah nggak punya duit apa nggak Mas Toto? Sering nggak punya duit apa itu? Rasulullah juga manusia biasa terdampak pengaruh masalah dunia, tapi tidak mengurangi derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau Anda sekarang kan gampang lah, klik aja nanti di Mbah Google hadis tentang Rasulullah kena sihir, itu semuanya keluar itu, nggak usah pakai baca kitab ini ya Mas Toto ya. Ini bagian saya aja lah, bagian saya itu aja. Jadi sekali lagi mohon maaf saya menanggapi lah bahasanya itu ya, berarti saya syukur materi saya didengar sama Pak Ustadz. Tapi tanggapan saya demikian ya kan. Nah tadi subuh itu saya biasanya itu sampai doa, tiba-tiba di sebelah Babayul saya itu kok tiba-tiba keluar ini, saya off kan itu. Kalau enggak tadi saya tanggapi kan rame kan nggak enak Pak ya kan. Dilalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan nahan diri juga kan kayak gitu, tapi ya saya sampaikan tanggapan gitu aja, bahwa hadis sahih dan hadis tentang sihir itu hadisnya sahih mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dengan menggunakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Demikian, banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.